Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan kami masih mengulik kinerja APBN 2025 dan masih berbincang bersama Ibu Freska Syafitri, pengamat ekonomi FEB UPN Veteran Jakarta. Baik, di segmen terakhir ini kita kemudian akan coba fokus ke beberapa program strategis dari pemerintah lah ya. Tadi MBG kita sudah bahas Bu Freska. Sekarang kita akan coba bahas mengenai program 3 juta rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP tahun 2025. Anggarannya 41,88 triliun rupiah, walaupun 41,88 triliun rupiah. Kinerja dari sektor prioritas ini seperti apa? Tentunya melihat berbagai keriuhan lah ya pada saat awal kemudian rumah subsidi ini digulirkan lah, yang disampaikan terlalu kecil dan disampaikan kurang layak dan lain sebagainya begitu. Anda melihat kinerjanya untuk sektor prioritas yang ini seperti apa Bu Freska? Jadi sebenarnya mungkin ini sebenarnya kalau kita lihat lagi ini bukan hanya sekedar membangun atap ya. Jadi kalau misalnya tadi ada info yang banyak masyarakat yang komplain, kadang-kadang mungkin bikinnya juga di daerah yang jauh dari akses transportasi, itu malah akan menimbulkan permasalahan baru misalnya gitu. Atau mungkin rumahnya yang tidak layak dihuni seperti itu. Akhirnya mungkin juga bahan-bahan konstruksinya juga mungkin akan malah menimbulkan masalah dalam kesehatan. Nah jadi sebenarnya mungkin perlu hal strategik yang dilakukan adalah misalnya kalau memang mau bikin FLPP yang 3 juta itu, karena kita lihat backlog perumahan itu masih 12,7 juta. Artinya memang ada kebutuhannya memang ya, ada kebutuhan. dan memang perlu juga masyarakat dikasih fasilitas ini gitu. Dan tapi apa yang salah kemarin itu menurut Bu Freska? Pertama itu adalah perlu adanya perencanaan yang matang. Jadi kita juga perlu memapping lagi. Jadi jangan bikin perumahannya itu di daerah yang misalnya tidak ada akses infrastruktur atau tidak ada akses transportasi. Mungkin salah satu solusi adalah bangunlah unit perumahan di daerah kawasan industri, misalnya seperti itu. Jadi misalnya nggak terlalu jauh gitu misalnya. Itu hal yang sangat membantu karyawan menengah ke bawah. Karena memang mereka mungkin susah cari rumah seperti itu ya. Tapi permasalahannya adalah ketika bangun di daerah kawasan industri, harga tanahnya pasti mahal gitu kan. Nah mungkin itu pertimbangan pemerintah, akhirnya mereka mencari lahan yang mungkin jauh dari akses transportasi. Tapi jika pun pemerintah mengambilnya jauh dari lahan dari akses transportasi, pemerintah bisa membangun infrastrukturnya. Jadi yang harus dilakukan adalah persiapkan infrastruktur, baru bikin unit-unitnya. Karena ini balik lagi kita pasti butuh utang. Tapi sebenarnya kita butuh perencanaan yang matang dan sistem yang memang kuat di Indonesia dan strategic thinking yang memang itu harus ada komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Gitu. Baik, landed house kemudian ini menjadi satu solusi yang ditawarkan pemerintah terkait dengan program 3 juta rumah ya. Tapi kemudian kalau kita juga lihat banyak program-program pemerintah ini berkaitan dengan vertical housing ataupun di gedung-gedung tinggi ataupun apartemen ataupun flat atau istilahnya apalah ya itu. Yang kemudian tidak landed house gitu. Sejauh mana Anda mungkin melihat ini juga mungkin sebagai solusi bisa ada di satu lokasi yang kemudian strategis, terintegrasi dengan berbagai macam moda transportasi, secara harga juga murah gitu. Seperti apa? Ini sebenarnya salah satu peluang ya kalau menurut saya. Ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena juga kalau dilihat dari APBN itu pemerintah kan punya kawasan ekonomi ya. Nah, mungkin kalau di situ kan pasti banyak pekerja-pekerja yang bekerja di situ. Nah itu adalah salah satu solusi yang bagus jika pemerintah mau bikin unit perumahannya di situ. Jadi itu jadi artinya ada demand, ada supply gitu ya. Nah ini yang akhirnya bikin ekonomi bergulir seperti itu. Jadi kalau misalnya pemerintah hanya menyiapkan unitnya, tapi infrastrukturnya nggak ada atau mungkin masih gapnya waktunya masih panjang, itu mungkin hanya akan menimbulkan permasalahan baru. Melihat kinerja dari sektor prioritas ini untuk program 3 juta rumah di Indonesia gitu dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP tahun 2025. Layak nggak kalau anggarannya ditambah untuk 2026 menurut Anda? Sebenarnya itu tergantung kinerjanya tahun ini ya. Nah, kalau misalnya kinerja tahun ini hasil evaluasinya belum signifikan, mungkin itu perlu direvisi lagi atau mungkin perlu direview lagi. Apakah itu memang layak gitu loh. Karena gini,
Kalau misalnya mungkin ditambahkan, tapi memang berarti harus pemerintah kerja keras di tahun depan. Karena memang harus memapping semua wilayah yang memang bisa untuk dibangun unit-unit baru seperti itu. Betul, hitungannya sangat mudah kalau memang mau ditambahkan ya artinya pemerintah juga harus kerja keras lagi untuk Iya. menambah pendapatan dari berbagai macam sektor lah ya. Baik, kita ke program prioritas pemerintah lainnya terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih yang anggarannya mencapai 200 triliun rupiah untuk APBN 2025. Walaupun kemudian beberapa waktu yang lalu baru bergulir, tapi Anda sudah bisa melihat belum efektivitasnya, kemudian kinerjanya, Bu Freska? Oke, itu anggaran Koperasi Merah Putih ya. Ini sebenarnya salah satu kalau dilihat itu satu lagi another game changer kalau ini berjalan dengan bagus karena itu langsung menyentuh grassroots ya. Tapi permasalahannya sampai sekarang kita belum melihat seberapa banyak koperasi yang sudah dibikin, berapa banyak koperasi yang dari yang mati itu dibikin hidup dan berapa banyak koperasi itu sehat atau tidak sehat gitu. Baik, baik. Nah, itu yang kita belum ketahui. Anggarannya memang banyak, tapi balik lagi karena ini APBN perlu lagi adanya evaluasi dan akuntabilitas karena nanti seperti masyarakat mereka akan berpikir itu dari uang pajak mereka dan mereka berhak tahu. Ini sebenarnya prinsip basic sebenarnya. Baik. Nah, jadi harus mungkin ada review lagi. Baik, sangat singkat harapan Anda untuk RAPBN 2026. Berharap sebenarnya RAPBN 2026 ini bisa membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih bagus dan juga ada dialog transparansi di situ. Dan meskipun ada kenaikan pajak, tapi pajak yang naik itu tidak untuk melemahkan sektor yang sedang tumbuh. Baik. Karena kita melihat sekarang kita semua dalam survival mode. Inward looking policies itu sangat penting. Meskipun sekarang sudah banyak memang semua kebanyakan polisi itu inward looking policies, tapi sekarang adalah bagaimana kita juga bisa dengan inward looking policy itu berjalan berbarengan dengan dunia global. Ya, asumsi pertumbuhan ekonomi menurut Anda tahun 2026 akan seperti apa? 5,12% kan kemarin disampaikan oleh BPS gitu. Ini juga ramai sekali. Ya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 ya mempertimbangkan geopolitik dan lain sebagainya. 5,5 itu udah ngos-ngosan ya kayaknya. Oke, baik. Mungkin. Bu Freska, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Special Event IDX Channel. Tentunya kita akan terus ikuti perkembangan terkait dengan nota keuangan dan juga penyampaian dari RAPBN tahun 2026 dari gedung MPR DPR RI. Sukses untuk Anda, saya selalu Bu Freska, sampai jumpa. Sama, thank you. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami saja. Kami akan segera kembali dengan perbincangan bagaimana sebetulnya kinerja dari APBN 2025 ini dipertimbangkan sebagai langkah untuk investor menerapkan investasi mereka di pasar modal di Indonesia. Usai jeda berikut, kami akan segera kembali.